Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Nurhaliza dari AKM 1 dengan NIM 1433544. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita. Yang pertama ada mas pubis, yaitu area ini penuhi rambut. Yang kedua ada labia majora, yaitu membungkus dan melindungi organ reproduksi luar, mengandung kelenjar keringat dan minyak. Yang ketiga ada labia minora atau bibir kecil bagian vagina. Lebarnya hanya 2 inci, mengelilingi saluran vagina bawah rahim dan saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang keempat ada klitoris sebagai organ sensori, membantu banyak persarafan yang mengantarkan rangsangan seksual. Selanjutnya ada vesibulum, yaitu berfungsi erat dengan klitoris. Jaring erektilnya akan terisi darah sehingga merenggang dan memberikan tekanan pada klitoris. Selanjutnya ada hymen atau selaput darah, mengalirkan darah ketika menstruasi. Selanjutnya ada vaginal entrance atau jalan masuk dari vagina. Selanjutnya ada ureteral opening, yaitu mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang terakhir ada anus, yaitu lubang atau saluran pencernaan berakhir. Selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina atau liang senggama, yaitu saluran maskula membranes yang menghubungkan uterus dan vulva. Yang kedua ada cervix, terletak di puncak vagina. Uterus bagian bawah yang membuka ke arah vagina dilapisi oleh kelenjar lendir. Yang ketiga ada mesometrium atau lapisan tengah, tersusun dari sel-sel oosit polos, memberikan rahim kekuatan untuk berkontraksi dan saat melahirkan. Yang keempat ada endometrium atau lapisan dalam. Yang selanjutnya yaitu ada uterine tube atau saluran tube sebagai jalur ovum atau sel telur. Yang keenam ada fundus, bagian paling atas dan terluas dari uterus yang terhubung ke saluran tuba. Yang ketujuh ada uterus atau rahim. Fungsi uterus yaitu terjadinya siklus menstruasi, tempat implantasi, terjadinya kehamilan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin. Yang kedelapan ada fallopian tube atau tuba fallopi, tempat menyimpan telur. Yang sembilan ada fimbriae atau ujung tuba. Yang terakhir ada ovarium atau indung telur, yaitu kelenjar berbentuk buah kenari terletak di kanan dan kiri uterus. Pertama ada skrotum, kantung yang dalamnya berisi testis. Yang kedua ada testis sebagai penghasil sperma. Yang ketiga ada epididymis, ukurannya hanya 6 cm, berfungsi tempat penyimpanan sementara sperma. Yang keempat ada vas deferens, tempat keluar sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Yang kelima ada vesicula seminalis, yaitu panjangnya 5-10 cm, dibatasi oleh epitel mengandung fruktosa dan prolaktin. Yang keenam ada kelenjar prostat, mengeluarkan sekret cairan yang bercampur dari testis ke kelenjar prostat menyekresikan cairan alkali yang encer seperti susu. Yang ketujuh ada penis, terdapat 3 rongga, itu corpus cornu-susu, corpus spogiosum. Yang kedelapan ada uretra, saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang oogenesis, yaitu oogene memulai secara mitosis untuk membentuk sel-sel lalu memulai proses meiosis. Oosit yang mengalami meiosis 1 akan menghasilkan 2 sel yang tidak sama ukuran. Pada proses perubahan bentuk, oosit dalam fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk menjadi gamet dan perkembangan sperma yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jumlah besar pada laki-laki dewasa. Pada stadium pertama, spermatogenesis adalah pertumbuhan beberapa spermatogene menjadi spermatosit, kemudian mengalami meiosis membentuk 2 spermatosit yang mengandung 23 kromosom. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sel sperma, yaitu proses pematangan spermatid menjadi sperma yang terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor, disebut spermiasi. Yang pertama ada bagian kepala, yaitu mengandung enzim hyaluronase dan protase yang membantu menembus dinding yang dimiliki sel telur. Yang kedua ada bagian tengah, yaitu banyak memiliki mitokondria sebagai penyimpanan energi. Yang terakhir ada ekor, membantu membuat gerakan maju ke depan menuju sel telur. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya fertilisasi. Pada saat kopulasi antara pria dan wanita atau sanggama dengan ejakulasi sperma dari saluran reproduksi pria di dalam vagina akan dilepaskan cairan mari berisi sel-sel sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Spermatozoa bergerak cepat dari vagina ke dalam rahim masuk ke dalam tuba. Ada fertilisasi. Zigot mengalami pembentukan awal mitosis beberapa kali. Sesudah 3-4 kali pembelahan, zigot memasuki tingkat 16 sel disebut stadium morula. Pada hari ke-5 sampai ke-6, di rongga sela-sela inner cell MERS merembes cairan menembus zona pellucida. Pada akhir minggu pertama, hari ke-5 sampai ke-7, zigot mencapai kavum uteri. Sekarang masuk pada kurva menstruasi. Kurva menstruasi terdapat 4, yaitu ada fase menstruasi yang hanya berlangsung selama 5 hari. Yang kedua ada fase praovulasi yang berlangsung selama 8 hari, ada tanggal 6 sampai tanggal 13. Dan yang ketiga ada ovulasi, yaitu berlangsung selama 1 hari, yaitu tanggal 14. Dan terakhir ada fase pasca ovulasi yang berlangsung selama 14 hari.
Dan ini adalah 4 fase menstruasi tersebut. Yang pertama ada menstrual fase, terjadi bila ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron, menyebabkan luruhnya endometrium dan terjadilah menstruasi yang berlangsung selama kurang lebih 5 hari. Yang kedua ada folikular fase, FSH memacu hipofisi untuk disekresikan ke hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali atau proliferasi. Yang ketiga ada ovulation cycle, yaitu peningkatan estrogen menghambat sekresi FSH, kemudian hipofisi mensekresikan LH, merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Yang terakhir ada luteal fase, yaitu follicle degrowth atau folikel matang yang telah melepaskan oosit sekunder akan berekrut dan menjadi korpus luteum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan bayi. Pada trimester pertama, minggu ketiga setelah sel telur dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantong yang berisi bakal janin atau embrio dan plasenta. Pada minggu keempat, tabung janin sudah ada dan dapat berlanjut hingga 65 kali dalam 1 menit. Pada minggu kelima, sudah berukuran 0,6 cm, peningkatan hormon HCG menyebabkan menstruasi terhenti. Pada minggu ke-6, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, dan rahang sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-7, janin mulai terbentuk tangan. Pada minggu ke-8 sampai 10, janin telah berhasil melalui masa kritis. Pada minggu ke-11 sampai 13, otak bayi akan berkembang dengan pesat. Memasuki trimester kedua, yaitu minggu 14 sampai 18, indera perasanya terbentuk dan sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Pada minggu ke-19 sampai 22 sudah mendengar suara dan sangat aktif. Pada minggu ke-23 sampai 29, berat badan ibu semakin bertambah. Pada memasuki trimester ketiga, yaitu minggu ke-30 sampai 35, tendangan mulai terasa. Sistem saraf dan paru akan semakin matang. Masukin minggu terakhir 30 sampai 41, lebih sering mengalami kontraksi dan meningkatnya tekanan darah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 4 tahap proses persalinan. Yang pertama ada kala 1, sering disebut sebagai fase pembukaan yang dimulai sejak adanya kontraksi dari rahim. Fase ini terbagi menjadi 2, laten dan aktif. Laten adalah tahapan lambat ketika mulut rahim kurang dari 6 cm. Dan yang kedua ada aktif, yaitu pembukaan mulut rahim 4 sampai 10 cm disertai penurunan bagian bawah dan janin. Setelah fase pembukaan sudah lengkap, masuklah kala kedua, yaitu tahapan pengeluaran janin, ditandai dengan serviks mulai melebar hingga 10 cm. Jika muncul rasa ingin mengejan semakin kuat, maka sang ibu harus mengikuti arahan dari bidan. Fase ketiga dimulai setelah bayi lahir, merupakan proses pengeluaran plasenta, berlangsung selama 6 sampai 10 cm, 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir, dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Setelah plasenta dikeluarkan, maka ibu perlu menjalani observasi selama 2 jam. Nah, ini disebut sebagai kala keempat. Pada tahap ini, komplikasi pada ibu masih berlanjut dan pada monitoring ketat pada tanda-tanda vitalnya. Sekarang lanjut ke anatomi payudara wanita. Yang pertama ada dinding toraks atau korpus, badan payudara, bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara. Yang kedua ada lobus. Lobus adalah kelenjar susu, salah satu bagian dalam penyusunan korpus atau badan payudara. Yang ketiga ada areola, adalah bagian hitam yang mengelilingi puting susu. Di bagian dalam areola terdapat saluran atau melebar yang disebut sinus sanctiferus. Yang keempat ada puting susu atau papila, berfungsi sebagai membantu puting agar terbentuk saat distimulasi. Yang kelima ada jaringan adipose, disebut jaringan lemak. Jaringan lemak terdapat bukan hanya di payudara, tapi di beberapa bagian tubuh lainnya. Lanjut ke laktasi. ASI atau air susu ibu adalah cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar payudara wanita melalui proses laktasi. Sekresi ASI diatur oleh hormon prolaktin dan oksitosin. Prolaktin menghasilkan ASI dalam alveolar dan bekerjanya prolaktin ini dipengaruhi oleh lama dan frekuensi pengisapan atau suckling. Hormon oksitosin disekresikan oleh kelenjar pituitari sebagai respon adanya suckling yang akan menstimulasi sel-sel myometel untuk mengeluarkan ejection. Nah, yang terakhir ada posisi pelakatan menyusui atau ada pelakatan benar, yaitu ciri-cirinya bibir bayi dan bawah terbuka atau tidak kelipat atau tertutup payudara. Yang kedua ada semua bagian areola masuk kecuali yang punya areola lebar. Yang ketiga ada dagu bayi menempel pada payudara. Yang keempat ada tidak berbunyi tejakan. Yang kedua pelakatannya salah, puting dan areola ibu tidak masuk bayi. Yang kedua bayi hanya bisa mengisap puting beberapa kali. Yang ketiga ada bayi nampak mengeluh atau terus bergerak saat menyusu. Yang keempat ujung puting atau payudara ibu tampak meruncing dan luka setelah selesai menyusui. Nah, itu adalah presentasi dari saya tentang kesehatan reproduksi dan keluarga. Saya wassalamualaikum bro.